Nih guys, jadi sehari-hari tuh aku makannya gini doang, cuman buah, sayur. Halo, selamat pagi teman-teman Indonesia. Aduh, hari ini sangat melelahkan. Jadi, aku lagi berada di salah satu apartemen di kawasan Semanggi. Kebetulan hari ini Car Free Day. Jadi, aku bangun subuh-subuh untuk lari di Car Free Day. Dan setelah Car Free Day, aku istirahat sebentar buat ya merelaksasi badan. Dan hari ini kawasan Semanggi sangat cerah, teman-teman. Bisa teman-teman lihat dari jendela, ini kawasan Semanggi di hari ini kita sangat sangat cerah. Udah cuci muka, udah mandi, hari ini AA udah ganteng belum nih? Nah, teman-teman, kayaknya hari ini aku mau keliling-keliling kawasan Semanggi. Mungkin ada beberapa informasi yang akan AA berikan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya aku mau mungkin ya cemil-cemil buah dulu karena kebetulan aku lagi program diet untuk ya biar nggak ngembang badannya. Jadi aku harus diet nih, teman-teman. Oke guys, mau masak apa nih kira-kira? Tadinya mau masak tapi bingung mau masak apa dan males banget hari ini karena ini hari Minggu dan tadi juga habis lari-lari Car Free Day. Kebetulan aku beli buah. Nah, ini ada buah naga, ada juga jeruk, ada beberapa buah yang aku beli. Jadi aku mungkin mau potong-potong buah aja buat makan siang di hari ini. Biar badannya seger, kulitnya juga bagus. Jadi kita harus rajin-rajin makan buah dan juga sayur. Ini ada alpukat juga. Tapi aku motong-motong beberapa aja ya teman-teman. Jadi nggak semuanya. Biar nggak mubazir. Jadi biar kemakan. Dan kebetulan sebenarnya masih ada buah yang semalam yang belum aku makan. Mungkin aku mau coba potong-potong karena masih separuh. Oke guys, jadi aku di bulan-bulan ini lagi diet kebetulan, jadi kebanyakan makannya buah. Nah, ini ada apel, ada buah naga juga nih. Terus ada salad, alpukat nih yang ketinggalan. Nah, jadi sehari telurnya tuh segini nih, 4. Berhubung masih ada nih yang kemarin, jadi kita pakai dulu yang ini. Oke. Tapi yang spesial adalah ini. Kamera telefotonya punya sensor 50 megapiksel, ada sensor shift OIS, ukuran sensornya gede, bisa per 1 Nih guys, jadi sehari-hari tuh aku makannya gini doang, cuman buah, sayur. Makanya aku udah mulai langsing sehat. Oke. Okay. Dua lensa untuk satu sensor. Jadi peristiwa dalam periskop telefoto kameranya itu bisa pindah ketika mengganti lensa. Gila banget nggak? Udah lupa di bagian bawah lensa periskop telefotonya ini ada satu lensa lagi. Ini adalah sensor ultra chromanya. Apa sih ultra chroma ini? Aduh, gabut banget nih hari ini. Kita mau kemana ya kira-kira? Mungkin aku mau explore salah satu tempat yang ada di kawasan Semanggi. Nah, nanti aku mau kasih tahu nih buat teman-teman.
Mungkin sebelumnya juga atau kita ke Plaza Semanggi boleh juga nih. Nah, oh iya teman-teman, sekarang Plaza Semanggi namanya udah berubah jadi Mall Nusantara. Yuk kita ke sana aja dulu yuk. Jangan berisik ya teman-teman, diem-diem aja. Nah ini aku ketahuan lagi makan bakso, padahal lagi diet. Ya udahlah, karena ini hari Minggu, kita makan bebas aja di hari ini. Tapi cukup sekali aja ya makan baksonya ya. Jadi jangan lagi-lagi. Tapi kepincut gara-gara tadi pas lewat baunya tuh seger banget. Jadi aku mau nggak mau ya udahlah aku beli aja nih baksonya. Ini aku lagi berada di Mall Lipo Plaza Semanggi. Sekarang namanya adalah Mall Lipo Nusantara. Jadi buat teman-teman yang mau ke Mall Nusantara, yaitu di sini tempatnya. Nah, sebelum keliling-keliling mau ngasih tahu teman-teman salah satu tempat yang mungkin sebenarnya publik tahu banyak tahu di Jakarta ya, tapi mungkin teman-teman yang di luar Jakarta mungkin butuh informasi juga hal-hal yang semacam ini. Nah, aku mau makan dulu nih teman-teman. Sebelum nanti kita ngumpulin tenaga dulu, ngumpulin energi sebelum nanti aku jalan kaki di depan Mall Nusantara atau Plaza Semanggi nih posisinya. Nanti aku mau kasih tahu salah satu tempat yang sebenarnya jadi tempat warawiri buat banyak orang di sore atau di pagi hari. Nah, teman-teman Indonesia, sekarang aku sudah berada di halte bus Transjakarta Busway, yaitu di halte Semanggi. Nah, kita mau turun ke halte bus Transjakarta Busway di Bendungan Hilir. Nah, yang aku mau kasih tahu buat teman-teman semuanya adalah di sini jembatan penyeberangan orang penghubung antara halte Semanggi menuju ke halte Bendungan Hilir ini menjadi salah satu penyeberangan orang atau JPO terpanjang di Jakarta. Nah, memang ada beberapa JPO di Jakarta yang posisinya itu memang sama-sama memiliki panjang yang luar biasa. Jadi setelah kita tadi makan bakso, sekarang saatnya buang kalori untuk jalan kaki di jembatan penghubung antara halte bus Transjakarta Busway Semanggi menuju ke halte Bendungan Hilir. Pasti buat teman-teman yang tinggal di Jakarta yang setiap hari warawiri di Jalan Gatot Subroto ataupun Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini tuh salah satu halte yang memiliki jembatan penghubung antar halte, tempat transit juga. Ini salah satunya terpanjang ya, teman-teman. Jadi memang panjang banget haltenya. Di sini panjangnya sampai 574 meter. Wah, ini sih warga Jakarta disuruh olahraga setiap hari buat siapapun yang lewat sini. Olahraga sepanjang 574 meter setiap hari, apalagi kalau bolak-balik pergi dan pulang kerja lewat halte yang sama. Ini udah pasti udah 1 kiloan lebih ya teman-teman olahraga di jalan ini. Jalan kaki sejauh 574 meter. Ini posisinya berada di atas. Jadi kita bisa melihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit dari atas jembatan JPO penghubung antara halte Semanggi dan juga Bendungan Hilir. Nah ini dia, masih panjang banget teman-teman, dan ini tuh bener-bener buat yang suka jalan pasti seneng banget nih buat jembatan ini. Tapi kalau lagi buru-buru, kita membutuhkan waktu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit untuk bisa sampai transit ke halte yang berbeda antara halte Bendungan Hilir dengan halte Semanggi di atas. Nah, bagi teman-teman yang sering lewat sini gimana nih reaksi dan juga komentarnya mengenai JPO penghubung antara halte Semanggi sampai dengan halte Bendungan Hilir? Gimana rasanya? Sangat menikmati. Setelah tadi AA makan bakso nih, kalorinya hilang nih, jalan kaki setengah kilo seperti ini. Nah, teman-teman, pemandangan yang indah itu berada di sini karena memang titik keramaian dan juga pusat gedung-gedung pencakar langit itu akan terlihat indah dari JPO ini. Makanya kalau teman-teman jalan di sini mungkin lelah, tapi terobati dengan pemandangan kota Jakarta yang sangat 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 indah dari atas JPO ini. Masih panjang banget teman-teman, lihat no. Aduh, ini udah ngos-ngosan sih sebenarnya. Tapi kita harus terus sampai ke ujung sana. Nah, ini tuh masih belok, masih ujung sana. Nanti masih belok lagi, masih turun lagi. Aduh, perjalanan kita udah kayak hiking ke Gunung Perahu ya, teman-teman.
Masih harus lurus lagi sampai dengan di ujung sana, kita belok lagi, nanti kita turun. Nah, belum lagi teman-teman, setelah kita sampai di halte Bendungan Hilir, kita akan nanjak lagi. Nah, buat kalian tuh wajib buat naik anak tangga ya, jangan pakai lift ya buat anak-anak muda nih. Karena bagus juga nih buat ngelatih persendian, sekaligus kita olahraga, apalagi buat teman-teman yang kerja di kantor yang sehari-harinya duduk di depan PC. Wah, wajib banget nih buat jalan seperti ini. Jadi setidaknya ada sedikit gerak olahraga, walaupun olahraganya kita menyeberangi JPO antar halte, tapi juga ini termasuk salah satu kegiatan fisik yang tentunya sebenarnya sehat. Nah, teman-teman, kita sudah berada di tengah Jalan Jenderal Sudirman. Wah, ini keren banget sih. Kita berada di atas lalu lalang kendaraan yang ramai di Jalan Jenderal Sudirman, ditambah dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit dari Jakarta. Lanjut lagi teman-teman, Indonesia ini belum selesai dan juga belum finish karena kita masih berada di dalam JPO, Jembatan Penyeberangan Orang Penghubung antara halte Semanggi menuju ke Bendungan Hilir. Tapi sebentar lagi kita udah sampai nih, udah kelihatan tuh. Nah, ini dia. Kita udah sampai bawah dan ini udah ada tulisan halte Bendungan Hilir. Jadi buat teman-teman nih yang mau meneruskan perjalanan menggunakan bus Transjakarta Busway menuju ke kawasan Kota Monas ataupun ke kawasan Blok M, ini bisa transit di sini dan bisa juga nanti pindah ke bus di halte Bendungan Hilir ini. Nah, belum selesai teman-teman. Bentar dulu, belum selesai. Nah, setelah tadi kita jalan kaki 574 meter, sekarang kita harus naikin anak tangga untuk capai ke atas. Jadi belum selesai perjalanan kita nih. Oke, setelah itu kita baru keluar. Ingat ya, jangan naik lift ya yang masih muda. Kalian jangan naik lift, kalian harus naik tangga. Kalian bukan jompo ya, bukan lansia. Oke, kita langsung aja lanjut. Ini kok agak susah ya teman-teman. Oke, kita keluar dulu. Perjalanan belum selesai teman-teman. Untuk bisa keluar di halte Bendungan Hilir, kita harus masih jalan kaki lagi nih. Oke, kita jalan lagi sampai ke ujung, nanti belok, kita masih harus jalan lagi teman-teman. Nah, ini masih panjang lagi untuk sampai ke bawah. Mungkin sekitar 100 meter kali ya. 50 meter, 50 meter, cukuplah 100 ya. Nah, kita jalan lagi. Jadi totali kalau kita dari kawasan Semanggi, halte Semanggi menuju ke halte Bendungan Hilir dan kita keluar di halte Bendungan Hilir, mungkin kira-kira sekitar 700 meter kita jalan kaki. Wah, itu sih olahraga banget teman-teman. Buat para teman-teman yang kerja di kantor, wah itu sih olahraga sebenarnya. Bagus juga buat fisik. Alhamdulillah, akhirnya udah sampai juga di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini halte Bendungan Hilir. Jadi kita udah di bawah ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sekian dulu nih informasi dan perjalanan hari ini yang bisa AA infokan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi.